Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Anam dengan NIM 0511616184 dari Prodi Teknologi Pendidikan UP BJJ Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur dari LMS yang telah saya buat. LMS yang saya buat menggunakan Google Classroom yang dimana juga diintegrasikan dengan portal dari LMS Digital Sekolah atau Learning Hub untuk menghubungkan antara website sekolah dan juga Google Classroom. Pengembangan atau inovasi yang saya buat ini tentu saja untuk mempermudah peserta didik dalam mengakses Google Classroom. Di sini saya menggunakan Google Classroom dan juga GitHub X, sehingga di sini saya tidak mengeluarkan uang sedikit pun atau 0 rupiah. Untuk websitenya, alamatnya ada di sini. LMS, kemudian di sini dijelaskan ada LMS Digital SMA Islam Sudirman Tembara sebagai pusat pembelajaran asinkronus resmi dari sekolah atau portalnya. Di sini juga saya berikan fitur untuk panduan penggunaan LMS bagi peserta didik. Di sini kalau diklik akan muncul ke tab yang lain atau blank tab. Kemudian di sini dijelaskan panduan penggunaan LMS mulai dari pemilihan rombel belajar, karena di sini setelah di sini dianalisis saya adalah ada dua kelas pada kelas 10, yaitu rombel kelas 10.1 dan rombel kelas 10.2, yang dimana untuk uji praktek saya itu di kelas 10.1 ada 5 orang dan di 10.2 juga ada 5 orang. Di sini juga dijelaskan bahwasanya untuk Google Classroom saya atau Google Classroom yang saya kembangkan itu semua memiliki 4 menu ini. Yang pertama ada ruang teori, yang kedua ada aktivitas praktikum, yang ketiga ada evaluasi formatif, dan yang terakhir ada forum diskusi, dan juga dijelaskan bagaimana cara mengirim tugas mandirinya. Dan sebagai pusat bantuan atau kendala teknis bagi peserta didik dan juga guru, utamanya peserta didik ya, ini ada fitur untuk hubungi guru pengampu via WhatsApp. Jadi ketika diklik yang hijau ini akan terredirect ke WhatsApp dari guru pembimbingnya. Kita kembali ke portalnya atau kita close yang ini, kita fokus lagi ke yang tab ini ya. Di sini yang kedua ada menu informatika kelas 10 dan ada pilihan ruang kelas 10.1 atau ruang kelas 10.2. Nah, disinilah portal dari informatika karena saya mengambil mata pelajaran informatika untuk kelas 10, dan di sini juga dijelaskan untuk memilih kelas digital sesuai dengan rombongan belajar atau rombel bagi peserta didik yang mengakses materi, praktikum, maupun evaluasi di Google Classroom. Jadi ini sebagai pusat bantuan dan juga untuk mempermudah peserta didik mengakses Google Classroom-nya sekali lagi. Kemudian di sini juga ada tautan pintas akademik. Ketika kita klik modul digital, akan terredirect atau diarahkan ke modul digital dari Google Classroom. Kemudian ada kalender tugasnya juga, kalau diklik nanti juga akan terredirect ke kalender tugas dan kotak bantuan guru juga seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Langsung saja untuk uh, ke Google Classroom-nya. Karena di akun ini adalah akun admin, ketika saya klik masuk ke kelas 10.1 maupun kelas 10.2, ini akan masuk semua ke kelasnya. Misal di 10.1 ya saya klik, dan di sini akan muncul dari kelas 10.1 bagi informatika. Kita coba klik yang masuk ke kelas digital yang kelas 10.2, ini juga akan masuk karena di sini di kedua kelas tersebut saya juga berperan sebagai admin ya, baik kelas 10.1 maupun kelas 10.2. Di sini saya juga menginvite guru informatika media SMA Islam Sudirman Tembara, ini adalah guru informatika. Kemudian untuk halaman tugasnya ini seperti yang tadi saya jelaskan, terdapat 4 menu semua ya, baik di kelas 10.1 maupun di kelas 10.2.
Jadi ketika besok akan dikembangkan ke mata pelajaran yang lain juga, itu harapan saya juga menunya sama semua. Untuk apa ya? Untuk mempermudah bagi peserta didik mengenali ruang atau LMS yang kita kembangkan nantinya. Kita fokus lagi ke menu. Di sini ada menu yang ruang teori ini untuk mendownload materi-materi dan juga yang lain-lain. Kemudian untuk ruang aktivitas ini kita bisa daftar hadir maupun juga mengirim tugas. Kemudian di evaluasi ini ada eh, kuis bagi peserta didik. Kemudian untuk forum diskusi ini akan menjadi forum diskusi bagi peserta didik mau memberikan tanggapan ke peserta didik yang lain, dan yang utamanya adalah agar bisa saling berinteraksi antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Kita akan mencoba kembali ke Informatics Learning Hub-nya. Kita coba klik modul digital, akan terbuka tab baru juga. Nah, di sini akan fokus ke modul-modul apa saja yang sudah di-input oleh pendidik. Kemudian kita kembali lagi, ketika kita klik kalender tugas, ini juga akan muncul halaman untuk kalender tugasnya. Kemudian untuk yang terakhir ini ada kontak bantuan seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk peserta didik akan saya buka juga di sini. Nah, ini akun yang peserta didik ini hanya baru masuk ke rombel yang kelas 10.1. Ketika saya klik yang 10.1, ini akan masuk sebagai peserta didik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sama ya, sama yang seperti ya tadi. Kemudian ketika saya klik yang ruang kelas 10.2, karena ini akun kelas 10.1, jadi ketika klik 10.2 itu akan muncul halaman gabung ke kelas seperti ini. Nah, seperti itulah LMS yang telah saya kembangkan, baik fitur maupun inovasi yang telah saya berikan atau saya kembangkan antara Google Docs dan juga Google Classroom sebagai LMS yang gratis tentu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.